Para tamu undangan, hadirin serta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, marilah kita nikmati bersama dua lagu yang dipersembahkan oleh Gracia Voice dan Gracia Choir dari unit kegiatan Paduan Suara Mahasiswa Universitas Katolik Sugio Pranoto. Rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin ini rasanya cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku jadi melulu. Tunggu ritmemu agar aku tahu, sukakah kamu kepadaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku dan hidup melulu. Oh Tuhan, aku ingin dia tahu, kau lucu, kau sangat lucu. Rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu buat aku dan hidup melulu. Gambang, kendang, dan gamelan bersatu membentuk harmoni. Para penari membuatnya terdengar manis dengan gerakan yang dinamis. Semua orang ikut berdendang, semua orang menjadi senang. Harmoni tersebut akan dibawakan oleh Gracia Choir dalam sebuah lagu yang diaransemen ulang oleh Bagus Gangsar Wibisono. Inilah dia, Gambang Semarang. Selamat menikmati.
Pembacaan janji wisudawan wisudawati diikuti oleh semua wisudawan dan wisudawati. Kepada Saudara Wuri Anjar Winanti, Magister Profesi Psikologi, dipersilahkan. Wisudawan dan wisudawati dipersilahkan untuk berdiri. Janji wisudawan. Kami, para wisudawan Universitas Katolik Sugio Pranoto, berjanji menjunjung tinggi kesusilaan, kejujuran dan kebenaran sesuai tuntutan ilmu pengetahuan, berusaha senantiasa mengembangkan ilmu yang kami miliki, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran demi tercapainya kebahagiaan bangsa, dan kesejahteraan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Berusaha dengan kesungguhan hati membantu memajukan dan menjunjung tinggi alma mater, Wisudawan dan wisudawati dimohon tetap berdiri. Menyanyikan lagu Padamu Negeri oleh paduan suara mahasiswa Universitas Katolik Sugio Pranoto.
Para wisudawan dan wisudawati dipersilakan duduk. Sambutan wakil wisudawan wisudawati yang akan disampaikan oleh Saudara Yonatan Suryo Pambudi, Magister Sains. Kepada Saudara Yonatan dipersilakan. Yang kami hormati Rektor Universitas Katolik Sugio Pranoto, Bapak Profesor Dr. Insinyur Budi Widianarko, beserta dengan Wakil Rektor. Yang kami hormati Senat Universitas Katolik Sugio Pranoto, yang kami hormati segenap dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Katolik Sugio Pranoto, yang kami hormati pengurus Ikatan Alumni Universitas Katolik Sugio Pranoto, yang kami hormati orang tua atau wali dan kerabat wisudawan wisudawati yang berbahagia, yang kami hormati rekan-rekan wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, yang kami hormati tamu undangan dan hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenaannya maka hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah-Nya bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Katolik Sugio Pranoto yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat menimba ilmu di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan Unika, baik rektorat, fakultas, dan program studi, serta kepada dosen-dosen dan seluruh staf akademik maupun non-akademik yang telah memfasilitasi dan membimbing kami dalam mengembangkan dan mendalami keilmuan serta potensi-potensi yang ada di dalam diri kami selama kami menimba ilmu di Unika Sugio Pranoto. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kami dan keluarga kami, serta kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu kami sehingga kami dapat lulus dan memperoleh gelar magister, sarjana, dan diploma sesuai dengan bidang keilmuan kami masing-masing. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dan rekan-rekan mahasiswa yang masih menempuh pendidikan di Unika atas kerjasama, atas dinamika, dan jalinan persahabatan yang terbangun selama ini. Bila mana dalam interaksi dan pergaulan selama masa pembelajaran di Unika terdapat kesalahan-kesalahan dan kekilafan yang kami lakukan, kami mohon maaf atas hal tersebut. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati, kami merasa senang dan bangga dapat kuliah di Unika Sugio Pranoto, karena Unika Sugio Pranoto merupakan salah satu universitas swasta yang cukup berprestasi dan berkualitas. Selain itu, kami juga merasa senang atas proses pembelajaran yang dilakukan di Unika ini. Dalam perkuliahan, dosen tidak hanya sebatas memberikan ceramah atau sekedar mentransfer pengetahuan saja, namun lebih dari itu, kami juga dilatih dan dibimbing untuk membangun pengetahuan kami sendiri melalui metode belajar sambil melakukan atau learning
by doing. Melalui metode ini, kami dapat belajar banyak hal dari pengalaman-pengalaman dan aksi yang kami lakukan, sehingga kami memperoleh banyak sekali pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan baru yang belum pernah kami ketahui dan miliki sebelumnya. Melalui metode ini, kami merasa materi kuliah yang diajarkan itu menjadi lebih mudah dipahami. Kemudian soft skill kami pun juga semakin terasah. Kemudian jaringan dan relasi kami semakin bertambah, serta membuat proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Kami juga mengapresiasi kerendahan hati dan sikap egaliter dari sebagian besar dosen kepada mahasiswa. Bapak dan Ibu dosen dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, serta dapat menjadi fasilitator yang baik bagi kami mahasiswa. Kami berharap kiranya metode pembelajaran tersebut dapat terus dikembangkan dan suasana belajar kondusif tersebut dapat terus dijaga. Demikian juga dengan kuantitas dan kualitas fasilitas penunjang kegiatan belajar mahasiswa, baik kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, kiranya dapat terus ditingkatkan. Pada kesempatan ini, kami juga berharap kiranya Unika Sugio Pranoto ke depan dapat menjadi universitas yang lebih maju dan unggul dalam tridharma perguruan tinggi, baik dalam hal pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat sesuai dengan visinya, tidak melupakan hakikat universitas sebagai rumah belajar dalam menjawab tantangan perubahan zaman, serta tetap mempertahankan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Katolik yang menekankan cinta akan kebenaran, keadilan sosial, kebebasan, keterbukaan, persaudaraan, dan pelayanan, dengan meneruskan semangat Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, yaitu semangat perjuangan dan pengabdian bagi nusa dan bangsa, serta memberikan perhatian khusus kepada golongan masyarakat lemah sesuai dengan ruang lingkup universitas sebagai perguruan tinggi. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati, kami menyadari bahwa kelulusan bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kami mohon doa dan restu agar kami semua diberi kekuatan dan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani hari-hari kami berikutnya, sehingga kami mampu kembali membaur dengan masyarakat luas dan mampu berpartisipasi menggunakan ilmu pengetahuan dan talenta yang telah kami kembangkan di Unika Sugio Pranoto ini untuk kemaslahatan masyarakat luas dan memperoleh predikat sebagai manusia yang berguna bagi tanah air dan kemanusiaan. Talenta pro patria et humanitate. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati, demikianlah yang bisa kami sampaikan, dan kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Pembacaan keputusan Rektor Universitas Katolik Sugio Pranoto tentang kepengurusan IKA Supra oleh Wakil Rektor 3
Ibu Lita Widyohastuti, Sarjana Psikologi, Magister Sains. Kepada yang terhormat Ibu Lita, dipersilahkan. Keputusan Rektor Universitas Katolik Sugio Pranoto nomor 0055-E.2.2/SK-Rek/12 Romawi/2014 tentang kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Katolik Sugio Pranoto periode 2014-2018. Rektor Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Katolik Sugio Pranoto disingkat IKA Supra periode 2014-2018 sebagaimana tertuang dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2018. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Keempat, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Ketua Yayasan Sanjoyo, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Kepala UPT, dan Kepala Unit Kewirausahaan di lingkungan Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang untuk diketahui. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 1 Desember 2014, Rektor Profesor Dr. Insinyur Y. Budi Widyanarko, MSc. Lampiran surat keputusan Rektor nomor 0055-E.22/SK-Rek/12 Romawi/2014 tanggal 1 Desember 2014. Kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Katolik Sugio Pranoto periode 2014-2018. Pelindung Rektor Universitas Katolik Sugio Pranoto. Penasehat Wakil Rektor 3 Universitas Katolik Sugio Pranoto, Insinyur Kriswandono, Dr. Anda Probowati Condro Negoro MSI, Dr. Y. Budisarwo SH MH. Ketua Kris Septiana SH MM. Wakil Ketua Paskalis Abner SI. Sekretaris 1 Rosalia Rahma Rihadiani STM Art IAI. 2 Ari Setiawati SE. Bendahara 1 Freddy Kuswoyo SE MSI. 2 Stefana Diah Ayu SE MSI. Bidang 1 Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, Ketua Bidang Dr. Agatha Feriani SE MSH RM. Anggota F. Bambang Martianto SH. EHDD Sintara Praharsanti SE MM. Bidang 2 Pengembangan Kompetensi Kerjasama Swasta dan Pemerintah, Ketua Bidang Dr. Andes Mulyanto. Anggota M. Teki Wijaya ST, Harneni Kristianti SHMM. Bidang 3 Keakraban Alumni Alma Mater dan Konsolidasi Organisasi IKE, Ketua Bidang Insinyur Hening Prabandiono Utario IAI. Anggota Sulastri SH, Victoria Edwardi Mahu STP, Subagno Magno Bayukusumo SE, Enggar Setiawan P. SS. Bidang 4 Pengabdian Masyarakat dan Advokasi, Ketua Bidang Kandidat Dr. Margono SH MH,
Anggota Eni Utami ST IAI, Jono SH, Insinyur FX Yudi Mahaswanto. Bidang 5, Penggalangan Dana dan Inkubator Bisnis, Ketua Bidang Ferry Novianto SE, Anggota Yohanes Slamet SE, Paulus Pangka SH, Endang Retnaningrum Gondowati ST, Ida Heri Susanti SPC. Bidang 6, Database dan Informasi, Ketua Bidang Andi Sutanto ST, Anggota Beni Santoso Eskom, Yohanes Venario Yudatama SE. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 1 Desember 2014, Rektor Profesor Dr. Insinyur Y. Budi Widianarko, MSc. Pemberian surat keputusan kepengurusan IKA Supra oleh Rektor kepada Ketua IKA Supra, Ibu Kris Septiana Hendrar Prihadi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, beserta pengurus IKA Supra untuk berkenan maju ke depan. Kami mohon Rektor didampingi Wakil Rektor 3 berkenan untuk menyerahkan surat keputusan dan memberikan ucapan selamat. Perwakilan pengurus alumni dipersilakan kembali ke tempat semula. Sambutan wakil alumni IKA Supra dimohon kepada yang terhormat Ibu Francisca Natalia Widowati, Sarjana Arsitektur, Magister Manajemen, dipersilahkan. Para pengurus Yayasan Sanjaya, para guru besar Unika Sugio Pranoto, Bapak Rektor beserta para Wakil Rektor, Bapak Ibu dosen beserta seluruh karyawan sekalian, para pengurus Ikatan Alumni Unika Sugio Pranoto, para orang tua, wisudawan, wisudawati Unika Sugio Pranoto, dan juga keluarganya, panitia penyelenggara, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan sangat berbangga atas kesempatan pada siang hari ini. Nama saya Francisca Natalia Widowati. Saya angkatan 94, arsitek Unika Sugio Pranoto, dan saya lulus tahun 1999. Ya. Jadi kebetulan saya lulus tepat 5 tahun. Saya juga sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah pada datang hari ini, yang telah melalui sebuah momentum yang sudah ditunggu-tunggu setelah berjuang untuk menyelesaikan jenjang studi, baik diploma, sarjana S1, maupun magister manajemen di universitas kita yang tercinta ini. Saya yakin semuanya merasakan kebahagiaan yang meluap-meluap ya. Jadi sudah lega, tidak perlu lembur-lembur lagi, tidak perlu asistensi lagi, pagi-pagi ngejar Pak dosen, Ibu dosen ya. Itu sama seperti yang saya rasakan waktu itu. Kemudian tidak juga perlu mengejar dosen pembimbing untuk asistensi tugas akhir yang rasanya nggak ada habisnya. Saya yakin semuanya sekarang benar-benar merasa lega. Ya. Saya yakin juga sekarang mereka semuanya pengen cepet-cepet pulang, foto-foto baik sama keluarga, foto-foto selfie, posting Facebook, posting di Instagram. Saya sudah lulus.
ya, sudah kepanasan. Jadi saya juga nggak akan banyak berbicara panjang lebar. Saya cuma ingin membagi beberapa patah kata dan juga kesan dan pesan selama saya belajar di Unika Sugiropanoto ini. Itu juga saya lulus 15 tahun yang lalu, sudah lama juga ya. Tadi begitu saya datang ke sini, saya lihat kampus tercinta sudah banyak sekali perubahan. Saya cukup takjub dengan perubahannya, sangat bagus sekali, baik dari sisi fakultasnya sudah makin banyak, kemudian juga fasilitasnya sudah semakin bagus. Yang wisuda juga kayaknya makin cantik-cantik, makin ganteng-ganteng. Ngaruh nggak ya? Banyak suka duka yang saya alami pada saat saya menuntut ilmu di sini. Tidak hanya ilmu yang saya dapatkan, tetapi juga kepemimpinan, persahabatan, keluarga, dan juga pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan yang membuat saya saat ini berdiri di hadapan para hadirin sekalian, bahwa saya sangat bangga sebagai lulusan Unika Sugiopanoto Semarang. Saya masih ingat pada saya saat duduk di semester 7. Jadi saya begitu capek dan sempat patah semangat. Saya sempat bilang sama ayah saya waktu itu, "Ayah, saya capek kuliah di arsitektur. Kayaknya setiap malam lembur, setiap libur saya juga mesti harus bikin tugas, ngejar-ngejar dosen, disuruh nangkap ayam, nangkap kalkun juga untuk asistensi supaya dapat tanda tangan." Ya, saya rasa itu anak-anak arsitektur semua mengalami hal yang sama ya. Saya bilang sama ayah saya, terus ayah saya bilang gini, "Kamu mau jadi apa?" "Kayaknya saya pengen jadi dokter hewan aja deh, Pak." Terus papa saya bilang, "Terus ngapain?" "Kayaknya enak deh main sama binatang-binatang aja, nggak stres, nggak mesti gambar-gambar." Tapi papa saya bilang saat itu, "Kamu udah semester 7, sudah tinggal 2 semester lagi kamu sudah selesai. Apa yang kamu sudah pilih itu merupakan satu tanggung jawab kamu, dan apa yang kamu sudah mulai harus diselesaikan." Ya, karena itu saya ketika saya mendengar ayah saya bilang begitu, saya sadar, oh ya, saya punya tanggung jawab, tidak hanya kepada diri saya sendiri, tetapi juga kepada keluarga saya, kepada para dosen saya yang sudah bersusah payah membagikan ilmu kepada saya, kemudian juga orang tua saya yang sudah bekerja keras untuk membiayai pendidikan saya. Jadi saya, daripada saya patah semangat, akhirnya saya semangat lagi. Saya kejar secepat mungkin saya bisa lulus, dan akhirnya saya bisa lulus tepat waktu. Kemudian ya, puji Tuhan saya lulus tepat waktu, walaupun pada akhirnya saya sekarang tidak lagi di bidang yang saya pelajari di dunia arsitektur. Saat ini saya membelot ke marketing dan business development, di mana saya menemukan passion saya yang sesungguhnya. Ya, di dunia ini saya banyak bertemu dengan orang-orang yang cukup terkenal, dan saya juga banyak sekali berkarya baik di masyarakat dan juga di lingkungan kerja saya. Sebelumnya saya pengen nanya, ada nggak yang belum pernah ke Monas? Atau sudah pernah ke Monas semua? Sudah ya? Ada yang pernah nyentuh emasnya Monas nggak? Belum pernah ya? Ada yang pernah turun dari ketinggian Monas 115 meter ke bawah dengan tali? Belum ada ya? Saya bangga sekali dengan ini, saya bilang saya pernah. Pada bulan Mei kemarin kebetulan
company tempat saya bekerja. Saat ini saya bekerja di perusahaan Jerman PT Karcher, yaitu di bidang cleaning equipment dan teknologi. Pada bulan Mei kemarin kami mendapat kesempatan untuk bisa membersihkan Monas. Ya, jadi kemarin bulan Mei, kalau sempat beredar di berita, kita selama 2 minggu membersihkan Monas. Mungkin ada yang sempat melihat muka saya yang kucel. Nah, itu saya bangga sekali bilang saya sudah menyentuh emasnya Monas. Tidak banyak orang yang punya kesempatan tersebut. Jadi yang ingin saya sampaikan, mungkin kita tidak pernah tahu apa yang akan kita capai kemudian hari. Ya. Saya juga nggak pernah mimpi bahwa suatu saat saya akan naik ke Monas, pegang emasnya, ketemu Pak Ahok, kemudian juga turun dengan tali setinggi 115 meter ke bawah. Ya. Itu benar-benar suatu momentum yang luar biasa. Selain itu juga para wisudawan, wisudawati yang saya cintai dan saya hormati, bahwa apa yang telah dipelajari hingga hari ini jangan membuat kita berhenti untuk menuntut ilmu. Jadi ilmu tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja, tetapi sekarang dengan makin majunya teknologi, sangat memungkinkan untuk mendapatkan berbagai informasi secara online dan internet. Tidak lupa juga dari orang-orang di sekitar kita. Kita banyak sekali bisa belajar dari mereka, dari orang-orang di sekitar kita, dari teman-teman kita saat kuliah, baik satu jurusan, satu fakultas, maupun dari fakultas lain. Kemudian juga tidak lupa dari para dosen, teman-teman di kantor pada saat mungkin sudah pada mulai bekerja, atasan dan orang-orang yang kita jumpai dalam setiap kesempatan pada saat mulai kita memulai karir kita, ya. Jadi kelulusan ini bukan merupakan suatu akhir, tapi merupakan suatu awal dari perjuangan kita. Mungkin nggak banyak yang tahu berapa banyak sih orang yang mencari pekerjaan saat ini. Berdasarkan data statistik, setiap tahunnya di Indonesia itu ada 20 juta orang mencari pekerjaan. Ya, besar sekali. Jadi kita mungkin para wisudawan, wisudawati hari ini merupakan salah satu dari 20 juta sekian orang yang mencari pekerjaan. Jika yang sudah dapat pekerjaan, bersyukur dan mari kita bekerja sama untuk bisa membangun negara kita menjadi lebih maju. Jadi pada hari ini, tanggal 20 Desember, lulus dengan predikat yang membanggakan, telah melewati sebuah milestone dan dalam kehidupan ini. Saya yakin hampir semuanya sudah mempunyai rencana ke depan apa yang dilakukan. Mungkin ada yang rencana mau nikah, ada yang mau buka usaha, ada yang mau kerja di perusahaan besar di Semarang, Bali, Jakarta, atau dimanapun. Jangan takut menghadapi apapun yang di depan. Tidak semua yang kita rencanakan memang akan berjalan dengan harapan kita. Tetapi jangan pernah menyerah dan selalu berusaha untuk mencapainya. Ada kutipan dari seorang American screenwriter namanya Aaron Sorkin yang saya sangat suka sekali. Dia juga seorang produser dan aktor. Dia mengatakan bahwa the world doesn't care how many times you fall down, as long as it's one fewer than the number of times you get back up. Ada yang tahu artinya? Artinya tidak ada yang peduli berapa kali kalian itu akan jatuh.
selama kalian masih bisa bangkit 1 kali lebih banyak. Jangan takut gagal, dan jadikan setiap kegagalan sebagai guru yang berguna. Saya harapkan semua lulusan Unika Sugio Pranoto mampu menjadi teladan, tidak hanya bagi penerus-penerus kita selanjutnya, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar, dan juga mampu membawa nama baik alma mater di dunia persaingan yang makin keras ini, dengan tidak pernah berhenti membekali diri dengan berbagai macam ilmu, wawasan, dan juga nilai-nilai profesionalisme yang tinggi. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas kelulusan dan prestasi, serta salam sukses selalu. Terima kasih. Penyematan PIN IKA Supra sebagai simbol anggota baru Ikatan Alumni Universitas Katolik Sugio Pranoto. Kepada para wakil alumni yang kami sebutkan, kami mohon menempatkan diri. Yang pertama, wakil alumni program Magister S2, Rosalia Rahma Rihadiana, Magister Arsitektur. 2. Wakil alumni program Sarjana, Pui Laurencia Cindy Santoso, Sarjana Teknologi Pangan. 3. Wakil alumni program D3, Octopianus Do, Ahli Madya. Dan kepada Ketua IKA Supra yang terhormat, Ibu Kriseptiana Hendrar Prihadi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, didampingi oleh Ibu Francisca Natalia Widowati, Sarjana Arsitektur, Magister Manajemen, dan Wakil Rektor 3, Ibu Lita Widyo Hastuti, Sarjana Psikologi, Magister Sains, dipersilahkan melakukan penyematan PIN. Sambutan Rektor. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Yohanes Budi Widianarko, Magister Sains, dipersilahkan. Yang saya hormati para guru besar dan anggota Senat serta para tamu undangan, secara khusus saya ingin menyapa Ketua dan pengurus Ikatan Alumni Unika Sugio Pranoto yang baru saja dilantik, secara khusus pada Ibu Kriseptiana SHMM, selamat untuk mengemban tugas sebagai Ketua Ikatan Alumni. Kami serahkan sepenuhnya para alumni di tangan Ibu, dan biasanya kalau di tangan Ibu itu pengasuhannya lebih baik biasanya, ya. Orang tua, wali, wisudawan, wisudawati yang sangat berbahagia, para wisudawan, wisudawati yang saya banggakan dan kasihi, mahasiswa dan hadirin sekalian, salam damai sehat sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam peristiwa berbahagia ini. Atas nama Unika Sugio Pranoto dan pribadi, saya mengucapkan selamat atas pencapaian wisudawan-wisudawati menuntaskan satu episode kehidupan yang penting di kampus ini. Ucapan terima kasih dan selamat juga saya sampaikan kepada segenap orang tua, wali, wisudawan-wisudawati yang telah mendukung putra-putrinya untuk memilih universitas ini sebagai rumah belajar. Kami para pengelola, dosen, dan tenaga kependidikan berbangga hati karena telah ikut mendampingi putra-putri, ibu bapak hingga di wisuda hari ini. Selama ini pengalaman saya mewisuda, selalu ada hal yang bisa saya pelajari sebagai pribadi.
Yang menarik pada kesempatan yang kali ini adalah saya jumpai beberapa wisudawan, wisudawati yang membungkuk sangat dalam. Itu bagi saya adalah, saya langsung berintrospeksi. Tinggi badan saya sudah disupport 15 cm, ternyata toh ya, para wisudawan berjalan dengan sangat percaya diri dan melayani saya supaya saya tidak kerepotan. Jadi membungkuknya sangat dalam. Itu fenomena pertama yang saya jumpai dalam wisuda siang hari ini. Kemudian yang menarik, saya tadi sempat mencatat wisudawan dari program studi teknik elektro. Hampir semuanya menghampiri meja rektor dengan presisi seorang sarjana teknik. Jadi datang tepat, membungkuknya tepat, semuanya tepat. Oh, ini insinyur teknik elektro, saya pikir begitu, ya. Tapi saya mulai terkejut ketika mewisuda lulusan program magister manajemen. Magister manajemen itu saya amati, ternyata begitu saya salami itu ngambil ijazahnya cepat. Oh, ini orang manajemen, kerjanya cepat gitu, kira-kira begitu. Jadi rupanya tiap program studi, disadari atau tidak, ya, itu sudah ada di dalam darahnya. Paradigma ilmunya itu menentukan juga cara berinteraksi, minimal dalam ruang kecil seperti ini. Tentu tidak saya teruskan untuk teknologi pangan atau psikologi, karena itu untuk modal saya wisuda berikutnya, ya. Tetapi tanpa sengaja sebenarnya, tadi Ibu Francisca Natalia Widowati STMM, tanpa sadar rupanya sambutannya kira-kira nanti ngeklik ini dengan sambutan saya rupanya, ya. 2 minggu yang lalu saya berkesempatan membaca sebuah buku yang berjudul Mendidik Pemimpin dan Negarawan, karya A. Setyowibowo dan Haryanto Cahyati. Kalau tidak salah, salah seorang anggota Senat di sini juga membawa buku itu. Kalau nggak salah, Saudara Theo Sudimin kayaknya sedang membawa buku itu ya di kesempatan ini. Buku tentang mendidik pemimpin negarawan ini. Buku itu mengajak kita untuk merenungkan kembali ciri-ciri yang melekat dalam sosok ideal pemimpin dan proses pendidikan untuk menghasilkan sosok pemimpin itu ala Plato, pemikir besar Yunani kuno. Dalam pandangan saya, buku itu lahir atau hadir di negeri ini pada saat yang tepat, ketika sebuah transisi kepemimpinan sedang berlangsung, ya, melalui sebuah proses. Saya sebut saja prosesnya adalah proses perebutan kekuasaan, tanda petik, ya, yang diberi label demokrasi. Jadi pemilu itu adalah proses perebutan kekuasaan yang paling beradab, yang dipersepsikan sebagai proses yang paling beradab. Tapi sayangnya proses perebutan kekuasaan yang paling beradab itu yang melalui proses pemilihan presiden dan pemilihan legislatif hingga hari ini masih menyisakan luka-luka, ya, masih menyisakan luka. Dua kekuatan koalisi politik yang saat ini sedang terlibat dalam sebuah proses saling mangsa menurut saya, predasi, bukan kompetisi, apalagi sekedar kontes. Bukan itu saja, kita juga baru saja disuguhi pameran kekerasan atas nama keretakan dalam tubuh partai politik, mulai dari aksi banting meja hingga aksi penyerbuan dan baku pukul. Lebih parah lagi, kini telah hadir keadaan serba tandingan di semesta politik negeri ini. Sampai terakhir di beberapa sosial media mulai muncul ada Michael Jackson dan ada Michael Jackson tandingan, itu sudah mulai beredar juga, ya, dengan gaya menarinya yang miring itu. Yang menarik bagi kami insan perguruan tinggi adalah hampir semua yang terlibat di dalam perseteruan tadi, yang terlibat dalam konflik para pemimpin tadi, umumnya juga lulusan perguruan tinggi. Berarti sebenarnya yang salah adalah bukan mereka, tetapi yang salah adalah proses pendidikan mereka sehingga mereka bisa menjadi pemimpin. Jadi yang salah adalah proses pendidikan. Maka buku ini hadir dengan menawarkan satu pandangan bahwa pemimpin sebenarnya itu kombinasi antara bisa dibentuk dan tidak bisa dibentuk. Jadi ada pemimpin ini unik, ada orang yang berbakat tetapi juga harus dibentuk.
Tidak semua orang harus jadi pemimpin. Itu tesis yang diangkat di dalam buku itu. Gagasan Plato tentang pemimpin memang cocok untuk kondisi sebuah negara yang ideal. Tujuan negara itu adalah mendidik warganya agar menjadi baik. Jadi negara memiliki fungsi moral dalam kehidupan warganya. Menurut Plato, ya, negara itu menyerupai tubuh manusia yang bagian-bagiannya saling melengkapi dan bekerja dalam keselarasan. Dalam negara yang seperti itulah, maka para pemimpin harus bertindak sebagai penguasa negara yang ideal, karena mereka memiliki pengetahuan tentang segala bentuk kebaikan sebagai tujuan negara. Dalam negara ideal, tugas pemimpin adalah mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan mengawal perkembangan pemikiran. Karena tugas pengendali adalah sangat penting, maka diperlukan filsuf untuk menjalankannya. Jadi menurut Plato, pemimpin adalah orang yang terus-menerus berpikir dan terus-menerus menggali pengetahuan, seperti apa yang disampaikan Bu Francisca tadi. Bagaimana mungkin seorang arsitek yang ingin murtad menjadi dokter hewan, kemudian masuk jadi ahli marketing, dan terakhir ikut panjat tebing, ya, termasuk ya menjadi atlet panjat Monas misalnya. Itu memerlukan kekuatan, keberanian untuk fleksibel, ya. Maka sering ada orang kadang-kadang mempertanyakan mengapa lulusan sebuah program studi bekerjanya di bidang lain. Tapi disitulah sebenarnya esensi dari pendidikan tinggi. Esensi dari pendidikan tinggi adalah, apalagi di dalam sebuah universitas, adalah justru kemampuan untuk menyeberangi batas-batas ilmu pengetahuan karena kemauan belajarnya. Dan ini rupanya yang diperlukan. Salah satu dugaan saya, ketika para pemimpin itu kehabisan energi untuk belajar, maka yang terjadi adalah konflik-konflik sederhana yang memperebutkan kekuasaan. Itu adalah kira-kira teori yang sedang saya bangun, mudah-mudahan tidak salah. Plato mengatakan, demi memenuhi kebutuhan pemimpin itu, maka mesti dipilih anak-anak yang memiliki bakat alamiah menjadi filsuf. Mereka yang sejak kecil ditengarai punya potensi untuk diasah maksimal menjadi sosok pemimpin ideal. Anak-anak yang terpilih memiliki kecerdasan aprehensi, satu kecerdasan non sadar, non reflektif yang bersifat seketika. Selain itu juga diperlukan bakat-bakat alam lain, yaitu pecinta belajar dan pecinta kebijaksanaan. Dari sini kita melihat bahwa sampai hari ini pendidikan universitas, pendidikan tingkat universitas di Indonesia, di negara kita ini masih menjadi pendidikan untuk para elit. Sebenarnya sampai tingkat tertentu mirip dengan konsep Plato ini. Meskipun sedang diupayakan, pemerintah ingin mengusahakan peningkatan nilai atau angka partisipasi kasar dari SMA, jumlah yang dari lulusan SMA masuk ke universitas semakin banyak, tetapi pada kenyataannya sampai hari ini lulusan perguruan tinggi masih merupakan kelompok elit. Oleh sebab itu saya mencoba masuk bahwa Anda semua yang lulus hari ini, yang diwisuda hari ini, mau tidak mau sebenarnya adalah kelompok elit yang mungkin dalam terminologi Plato ini adalah calon-calon pemimpin di dalam institusi masing-masing nantinya. Nah, salah satu syarat dari pemimpin menurut Plato tadi harus filsuf. Artinya apa? Saya ingin menyatakan bahwa Anda meskipun lulus hari ini, Anda harus selalu siap untuk belajar, ya, selalu siap untuk belajar, selalu siap untuk menambah pengetahuan, sehingga pada saatnya nanti Anda bisa memecahkan masalah, bukan hanya masalah diri Anda sendiri, tetapi masalah untuk lingkungan Anda, baik lingkungan profesional maupun lingkungan sosial Anda. Jadi terlepas dari wajah suram kepemimpinan politik kita tadi, ya, ada satu inti konsep Plato tentang kepemimpinan yang akan terus relevan untuk organisasi manapun. Sosok pemimpin haruslah seorang pembelajar, karena tugas seorang pemimpin yang utama dan terutama adalah mendidik warga atau anggota organisasinya agar menjadi lebih baik. Dalam hal ini ada satu ungkapan dari Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas mengatakan,
beware of the man with the single book. Jadi hati-hati dengan orang yang hanya mengandalkan satu buku. Ungkapan ini menjadi sangat relevan dengan tuntutan tadi bahwa pemimpin harus mau terus-menerus belajar. Tradisi pendidikan tinggi Katolik bukanlah warisan pendidikan dengan buku tunggal, melainkan memberi kepada pembelajar kebebasan untuk menjelajahi semesta ilmu pengetahuan dengan penuh kesukacitaan. Ini menjadi mandat dari perguruan tinggi Katolik manapun di dunia, termasuk perguruan tinggi ini, sekali lagi untuk memberi kesempatan kebebasan untuk belajar menjelajahi semesta ilmu pengetahuan dengan penuh kesukacitaan. Kami mohon bantuan semuanya yang nanti akan menjadi alumni untuk memberikan saran-saran kepada kami bagaimana mewujudkan itu, mewujudkan sebuah kampus di mana orang belajar bukan untuk tadi patah arang dari arsitek pengen jadi dokter hewan ya, tetapi justru menemukan kesukacitaan. Tapi terima kasih Bu Francisca akhirnya memutuskan bahwa saya tidak harus menjadi dokter hewan untuk menemukan kesukacitaan belajar itu. Saya kira kampus harus bekerja keras untuk bisa mewujudkan itu, mewujudkan bahwa orang yang masuk ke sini mau di program studi apapun tidak akan menutup langit-langit ilmu pengetahuannya hanya dengan ilmu-ilmu yang menurut dia sesuai dengan bidangnya. Karena saat ini sudah tidak ada lagi batas-batas yang terlalu tegas sebenarnya di antara ilmu pengetahuan. Baik, untuk menutup sambutan saya akan saya bacakan beberapa hal yang saya kira penting untuk tidak dibuang dalam kesempatan yang indah ini. Yang pertama, kita memiliki wisudawan termuda dengan usia 20 tahun, Saudari Fitria Yudanti dari program studi manajemen. Saya persilakan untuk berdiri. Ya, Fitria Yudanti, apakah ada? Oh ya, terima kasih. Fitria berusia 20 tahun 9 bulan, ya, termasuk yang paling muda. Silahkan duduk. Kalau ada yang paling muda, tentu ada yang paling berpengalaman. Untuk tidak mengatakan yang paling usur, ya. Jadi yang paling berpengalaman adalah saya undang untuk berdiri Bapak Fatul Rohman dari program Magister Hukum dan Kesehatan. Beliau berusia 56 tahun 9 bulan. Saya persilakan untuk berdiri Pak Fatul Rohman. Iya. Sebuah teladan yang baik Pak. Terima kasih Bapak memberikan teladan, memberi inspirasi pada adik-adik yang jauh lebih muda bahwa sekali lagi belajar tidak harus dibatasi oleh usia, dan kemauan belajar selalu berangkat bukan hanya sekedar kebutuhan praktis semata, tetapi inilah panggilan zaman sekarang bahwa kita harus berani menjelajahi ilmu pengetahuan. Kemudian ada beberapa kabar gembira yang ingin kami bagikan pada siang hari ini, karena beberapa putra-putri dosen dan tenaga pendidikan di universitas kami diwisuda. Saya mulai dari, saya undang Ananda Agnes Dewi Warani dari program studi teknologi pangan untuk berdiri. Saudara Agnes Dewi Warani, silahkan tetap berdiri, ya. Dan saya ingin mengundang Bapak Ibu Petrus Suryowinoto, dosen Fakultas Hukum. Pak Petrus, silahkan berdiri. Ya, ini contoh bapaknya di Fakultas Hukum, anaknya tidak mau kuliah di Fakultas Hukum. Ya, kalau masuk di Fakultas Teknologi Pertanian. Ya, terima kasih Pak Petrus, selamat sekali lagi. Kemudian yang berikutnya, saya undang Ananda Gisela Prima Paskalin untuk berdiri, ya. Dan mengundang Ibu Bapak Pius Heru Prianto, dosen program studi teknologi. Selamat Bapak Ibu, sekali lagi, terima kasih. Silahkan duduk, ya. Wah, ini luar biasa ini. Saya undang Ananda Riko Wahyu Mayangkoro untuk berdiri. Ya, tetap berdiri, ya. Dan saya undang Senator Budi Setiati untuk berdiri, ya. Dekan Fakultas Teknik. Ryoko adalah putra dari Bapak Budi Setiati. Apakah Ibu juga hadir di sini? Silakan Ibu, mohon untuk berdiri.
Ya, terima kasih. Baik. Di belakang sana ya, Bu. Oke. Terima kasih. Masih ada lagi, ini kebahagiaan yang cukup banyak siang hari ini. Saya undang Elia Resa Fatmawati ya, untuk berdiri dari program studi manajemen ya. Putri dari Dr. Sri Rezeki, Ibu Sri Rezeki, dosen program studi teknik arsitektur. Apakah Ibu Ceki hadir di sini? Di belakang. Silahkan berdiri, Bu. Sudah ya? Oh, baik, di belakang. Terima kasih, Bu Ceki. Selamat sekali lagi. Silahkan duduk ya. Last but not least, Ananda Lucilia Yuanita Witani Rahangyar, program studi ilmu hukum. Ada? Oh ya, oke. Putri dari Ibu Maria Magdalena Sugiyarti, tenaga kependidikan UPT Perpustakaan. Saya persilakan. Terima kasih. Selamat, sekali lagi selamat. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Para hadirin yang saya hormati dan wisudawan-wisudawati yang saya banggakan, akhirnya saya berharap semoga sharing tadi tentang kepemimpinan yang perlu terus-menerus didukung dengan proses belajar berguna bagi Anda semua yang sedang dan akan mengambil prakarsa kepemimpinan di ranah masing-masing. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati. Pemberian penghargaan dan ucapan terima kasih kepada wisudawan. Kepada yang namanya kami sebutkan, kami mohon menempatkan diri. Teresia Stefani Dwi Kusuma, Program Studi Psikologi, sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas BEMU periode 2012 sampai dengan 2013. Ferdinand Rasali, Program Studi Psikologi, sebagai Juara 3 Student of the Year 2013. Kami mohon Rektor didampingi Wakil Rektor 3 berkenan untuk menyerahkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para wisudawan. Himne dan Mars Universitas Katolik Sugio Pranoto. Wisudawan dan wisudawati dimohon berdiri. Terpesona
wisudawan dan wisudawati dipersilahkan duduk. Penutupan rapat Senat terbuka dalam rangka wisuda program diploma, sarjana, dan pasca sarjana Universitas Katolik Sugio Pranoto periode 3 tahun 2014 oleh Ketua Senat. Penutupan rapat Senat terbuka Universitas Katolik Sugio Pranoto dalam rangka wisuda program diploma, sarjana dan pasca sarjana tahun 2014 oleh Ketua Senat. Para guru besar, anggota Senat Universitas Katolik Sugio Pranoto yang saya hormati, tamu undangan yang kami muliakan, orang tua, keluarga, wisudawan, wisudawati yang berbahagia, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam mengikuti prosesi wisuda ini dari awal hingga akhir. Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia wisuda periode 3 tahun 2014 ini atas semua kerja kerasnya. Demikian juga ucapan terima kasih dan kebanggaan saya sampaikan kepada adik-adik anggota Gracia Choir bersama pembinanya, demikian juga untuk Gracia Voice ya. Terima kasih untuk membuat minimal Ketua Senat menjadi tetap muda karena harus mendengarkan lagu Cowboy Junior ya. Lagu yang biasa dinyanyikan oleh cucu saya dan saya tadi menikmati sekali, termasuk juga Gambang Semarang. Terima kasih sekali lagi. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan ini rapat Senat Universitas Katolik Sugio Pranoto dengan agenda tunggal wisuda program diploma, sarjana, dan pasca sarjana periode 3 tahun 2014 dengan ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Senat Universitas Katolik Sugio Pranoto meninggalkan ruang sidang. Para tamu undangan dan hadirin yang terhormat dimohon berdiri. Senat Universitas Katolik Sugio Pranoto meninggalkan ruang sidang. Wisudawan wisudawati dimohon duduk kembali. Kami sampaikan pengumuman bahwa setelah selesai acara akan diselenggarakan foto bersama masing-masing fakultas bersama dekan. Pengambilan foto oleh keluarga diizinkan setelah foto resmi dari panitia. Dimohon semua hadirin dan wisudawan wisudawati
tetap duduk di tempat sampai dengan acara pemotretan selesai. Para tamu undangan, hadirin serta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Dengan demikian, selesailah sudah seluruh rangkaian acara Wisuda Universitas Katolik Sugio Pranoto periode 3 tahun 2014 pada siang hari ini. Kami keluarga besar Unika Sugio Pranoto mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara ini. Akhir kata, kami haturkan selamat siang, selamat jalan. Tuhan memberkati kita sekalian.